Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam channel YouTube Ibadah Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat Teluan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah 1,5 bulan tidak beribadah di gereja, tetapi tetap kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita terus bersyukur dengan kondisi yang seperti ini, kita masih tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, kita masih bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pagi hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Tuhan pimpin kami, Tuhan mengurapi kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti lagi apa yang menjadi maksud Tuhan. Kami boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan, kami boleh makin berkenan, makin hidup layak, makin hidup benar di depan Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi Tuhan urapi kami, Tuhan tolonglah kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar, dimanapun kami berada, istimewa, kami ada di rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami boleh beribadah, dan kami diberkati. Dan kami percaya, Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan membuat kami mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita senang sekali pada pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya berjudul Hidup di dalam Kristus, yang saya ambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 bunyinya demikian, saya bacakan untuk saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Atau di dalam bahasa yang lain dikatakan, ayat 1 dan 2 bunyi demikian. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Jadi, bagi orang yang hidup dalam Kristus adalah, kita bisa melihat, tidak dihukum, dimerdekakan, dan hidup menurut roh. Bapak Ibu selain kasih Tuhan, kita harus tahu, Rasul Paulus menulis surat Roma itu dibagi dalam 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 8 dia berbicara tentang doktrin pembenaran. Ayat pasal 9 sampai dengan pasal 11 itu sisipan, dia bicara tentang Israel. Tapi pasal 12 itu implikasi atau aplikasi praktis dari doktrin yang dia sampaikan di dalam pasal 1 sampai pasal 8. Makanya dikatakan karena itu. Nah, kita harus tahu hal ini yang Tuhan mau pada pagi hari ini kita mengerti. Paulus dia ingin mengatakan, tadi dikatakan bahwa pasal 8 ayat 1 tidak ada penghukuman. Jadi saya mau katakan orang yang hidup di dalam Kristus, yang pertama dia tidak akan dihukum. Dan yang kedua, orang yang
ada dalam Kristus, dia dimerdekakan, dilepaskan dari hukum dosa. Dan yang ketiga, orang yang ada di dalam Kristus, dia hidup tidak menurut hidup daging, tapi dia hidup menurut roh. Puji nama Tuhan. Mari kita mau lihat bagian yang pertama, yaitu tidak ada penghukuman. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Kristus kita tidak dihukum. Mengapa? Karena Kristus telah membayar lunas di atas kayu salib, yaitu sudah selesai untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi Yesus mati di salib itu menunjukkan atau membuktikan dia sudah menyelesaikan, dia menggantikan kita sebagai korban yang harusnya kita yang kena kutuk, yang harus mati karena dosa, tapi dia sudah menggantikan. Hidup di dalam Kristus tidak dihukum karena Kristus sudah menanggung dengan korban mati di kayu salib. Kita memang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, betul. Satu kali kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, bukan untuk dihukum, tapi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Kita terima atau kita kehilangan pahala. Dengan kata lain, itu saya katakan mempertanggungjawabkan setiap aspek kehidupan kita selama kita hidup. Makanya bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup setelah menjadi orang percaya. Setelah kita menjadi orang percaya, segala perbuatan baik kita itu menjadi pahala. Keselamatan tetap anugerah. Haleluya. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu jelas sekali. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, bukan untuk dihukum, tapi untuk terima atau kehilangan pahala. Dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Itu sebabnya ada yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Untuk berbuat sesuatu, menjadi sesuatu, berbuat baik, kesempatan untuk bertobat, untuk kesempatan apa lagi? Untuk menjadi terang, menjadi garam. Haleluya. Dikatakan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Kapan itu? Dalam dunia ini, baik ataupun jahat. Masuk surga bagi orang percaya itu satu kepastian. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Setelah kita ditebus dengan darah yang mahal, kita hidup untuk Tuhan. Seperti Roma pasal 14 ayat 9 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Biarlah hidup kita ini untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bisa mengerti ini, apa yang kita kerjakan dalam ini, kita tahu Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, dan biarlah kita hidup untuk Tuhan. Apabila kasih kepada Tuhan ini sudah menjadi dasar, kita pun akan setia mengerjakan segala perkara, baik perkara kecil maupun besar, sampai akhir hidup kita. Nah, ini yang dimaksud dikatakan bahwa tidak ada penghukuman, tetapi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Marilah kita mau hidup untuk Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Hidup makin hari makin berkenan. Hidup kita, ya, kekristenan tanpa pertobatan tidak akan berarti apa-apa. Kekristenan tanpa pertobatan tidak akan berarti apa-apa. Biarlah hidup kekristenan kita ditandai dengan pertobatan. Supaya apa? Supaya hidup kita makin nyata bahwa kita adalah orang yang telah dibebaskan, orang yang telah, ya, tidak lagi. Kita harus tahu, seperti Paulus berulang-ulang dalam suratnya, dia mengatakan bahwa secara kondisi kita ini memang orang masih berdosa karena masih dalam dunia, tapi secara status posisi kita adalah kita orang-orang kudus. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Hari demi hari Tuhan akan menolong kita dan menguduskan kita. Marilah kita mau hidup untuk Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi, di dalam Kristus kita dimerdekakan
dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Artinya diselamatkan dari murka Allah. Dimerdekakan tuh diselamatkan. Ini sejalan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ada 2 kata di sini, hidup sebagai orang merdeka dan hidup sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Itu sebabnya kita harus tahu kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran dan menjadi hambanya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita benar-benar dituntut hidup benar sebagai manusia baru. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak hidup dalam hidup yang lama lagi, hidup baru dalam Kristus itu, yang telah dimerdekakan. Artinya, tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tapi kepada pimpinan Roh Kudus. Kita percaya sampai hari ini Roh Kudus tetap ada, menyertai, menjadi penghibur kita yang sejati. Inilah membuktikan tentang bahwa kasih Allah itu setia. Nah, zaman penyelamatan kita tahu bahwa Tuhan itu lebih, ya, kita melihat lebih dominan. Kita tahu bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dalam zaman lama itu kita lihat Bapa lebih yang katanya lebih Tuhan berfirman. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Yesus, ya, itu sebagai pribadi yang kedua, ya, Yesus Kristus, dia lebih yang telah diutus anak yang tunggal dan ini, maka Kristus yang lebih banyak, ya. Nah, tapi kita lihat sudah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Tapi dalam Yohanes pasal 14 katakan dia mau Roh Kudus untuk menyertai kita sebagai orang percaya. Nah, ini layak. Jadi penyertaan itu kekal. Nah, itu sebabnya dikatakan Roh Kudus. Sekarang ini saya sangat yakin manifestasi yang menyertai orang percaya adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus dipimpin oleh Kudus. Paulus mengatakan agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang ada. Jangan sampai kita salah. Nah, karena itu kita telah dimerdekakan dalam Kristus. Secara otomatis tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus sepenuhnya. Makanya orang percaya itu tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Orang percaya, saya ulangi lagi, tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Tapi orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus, bisa mendustai Roh Kudus, bisa memadamkan roh. Itu tidak. Itu harus dicatat, harus dimengerti. Penting itu, supaya kita tahu. Kita kadang-kadang dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita mendukakan Roh Kudus. Kita memadamkan roh, tidak semangat lagi. Apakah dengan situasi seperti kita tidak mau main lagi? Oh, banyak cara. Buktinya, dengan seperti ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Dan kita bisa juga mendustai. Suka bohong, ngomong nggak benar, ngomong nggak betul. Ya. Hati-hati. Kita harus menunjukkan, ya, bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Jangan ngomong yang tidak benar. Nah, firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Jadi kita ada Roh Kudus, dan dikatakan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bukan milik kita lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, ya. Jadi kalau kita tahu kita sudah dimerdekakan, ditebus, kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita mengerti bahwa tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus, supaya kita tidak mendukakan, tidak mendustai, tidak memadami. Inilah pernyataan Rasul Paulus. Dikatakan dalam Galatia juga, aku telah mati untuk hukum Taurat, dan supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kalau kita mati untuk hukum Taurat, hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kan hanya kata hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Sebabnya biarlah orang bisa melihat kita, Kristus berkarya dalam hidup kita, orang bisa mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan, orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah ditebus, orang hidup yang sudah hidup baru. Haleluya. Karena itu kita harus merespon dengan mempersembahkan tubuh kita seperti dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan inilah hidup. Makanya dalam Roma pasal 12 itu aplikasinya. Setelah dia bisa tentang doktrin, dia ada sisipan, pasal 9 atau pasal yang ke-11, pasal 12, karena itu persembahkanlah tubuhmu. Nah, Tuhan mau, kalau kita hidup dalam Kristus adalah hidup yang mempersembahkan tubuh, atau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Selagi ada kesempatan, mari melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan dedikasi, karena kita telah diperdekakannya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, hidup menurut roh. Roma 8 ayat 4 mengatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang taat, mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan membuang segala kedagingan, sehingga hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang dimaksud dikatakan tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita dalam dunia ini masih hidup dalam daging. Makanya saya katakan, ya, status kita itu, kondisi kita itu masih bisa berbuat dosa. Kita masih pengen beli ini, beli itu, ganti ini, ganti itu, ya. Haleluya. Itu masih dalam daging, tapi kita harus hidup menurut roh. Dan Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan dimenuti keinginan lagi. Jadi hidup yang dipimpin oleh Kristus, hidup yang ada di dalam Kristus, dia adalah hidup menurut roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Roh Kudus nggak keluar masuk. Begitu kita percaya, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita. Nah, itu sebabnya kita harus hidup betul-betul mengerti. Rasul mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tadi dikatakan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, bukan lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Makanya minta supaya roh memenuhi kita tuh setiap hari, setiap saat. Beda, ya. Kalau dalam pelajaran doktrin tentang pneumatologi, ya, orang dibaptis Roh Kudus, ya, orang dipimpin Roh Kudus, orang dimeteraikan Roh Kudus, itu begitu percaya. Beda dengan dipenuhkan, plural setiap hari. Kata hiduplah dalam teks asli itu adalah peripateo. Kata hiduplah. Tadi kan dikatakan hiduplah oleh roh. Artinya berperilaku atau berkebiasaan, kata hiduplah itu. Punya arti juga usaha membiasakan diri hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Bukan kita minta supaya Tuhan sesuai dengan kehendak kita, tapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita bilang, pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami, berjalan seirama dengan Roh Kudus. Ada lagu yang bagus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Haleluya. Membiasakan diri. Artinya melakukan sesuatu hal terus-menerus. Membutuhkan usaha, perjuangan, dan latihan dalam waktu yang panjang. Bukan hanya sekali. Bukan hanya tergantung mood atau musiman. Nah, ini sebabnya biarlah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti melakukan kehendak pribadi kepada kehendak Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan beriringan atau seirama dengan Tuhan. Inilah yang disebut proses sinkronisasi, di mana kita belajar menyesuaikan diri terhadap kehendak Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau untuk kita perbuat, dan mana yang Roh Kudus tidak kehendaki untuk kita perbuat. Saya percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti setiap kali dia mau berbuat sesuatu, dia akan mikir berulang-ulang. Mungkin 10 kali, 20 kali, mungkin 100 kali.
pasti Roh berbicara, jangan, resiko tinggi, harus bayar harga mahal. Apalagi kita mau berdosa, jangan kamu menikmati sesaat saja kamu senang, tapi efeknya, akibatnya seumur hidup dan lain sebagainya. Mengapa? Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Sebab kamu telah dibeli dan lunas dibayar. Muliakan Allah, sekali lagi katakan. Meski tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, masih banyak orang Kristen yang dalam kenyataan hidup sehari-hari justru menolak pimpinan Roh Kudus. Jangan menolak. Maka hidup menurut keinginan daging, hidup menurut kehendak sendiri. Ini yang disebut hidup dalam daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata Roma 8 ayat 8. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi biarlah kita mau hidup menurut pimpinan Roh. Jelas sekali, kalau orang tetap hidup dalam daging, tidak mungkin beroleh keselamatan kekal. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 21. Ingat, percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah cukup. Kita harus mau menanggalkan manusia lama. Sebab kerajaan surga disediakan Tuhan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Jadi jelas, saya simpulkan, hidup dalam Kristus adalah tidak ada penghukuman. Bicara tentang hukuman. Hidup dalam Kristus yang kedua, kita dimerdekakan dari dosa. Kita bukan orang berdosa lagi, orang-orang kudus. Yang ketiga, hidup dalam Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Kita bukan hidup dalam kedagingan lagi, dipimpin oleh Roh. Makanya biarlah kita memberikan diri kita, mempersilahkan Roh Kudus memimpin kita. Supaya apa? Supaya hidup kita makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab saya percaya Roh Kudus tidak mungkin salah. Roh Kudus tidak mungkin membawa kita kepada jalan yang membuat kita mungkin terperosok atau membuat kita menemukan jalan yang tidak baik. Pasti kita akan dibawa dalam segala jalan kebenaran yang membuat kita sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Haleluya. Amin.